Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 kesalahan umum yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Fatihah. Perlu kita ketahui bahwasannya Al-Fatihah merupakan surat yang sering kali kita baca di salat fardu kita. Minimal dalam 5 waktu kita wajib membaca surat Al-Fatihah ini. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang sering kali kita mungkin tidak sadari. Karena banyak sekali di antara kita terutama yang membaca Al-Quran itu hanya sekedar membaca, akan tapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Dan dia tidak mau mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah dia baca, terutama kesalahan di surat Al-Fatihah ini. Maka pada video kali ini kita akan coba melatih dan juga mengetahui 10 kesalahan umum yang sering kali kita mungkin tidak sadari. Saya akan membaca surat Al-Fatihah ini sesuai dengan apa yang guru saya ajarkan, sesuai dengan sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sekarang kita akan coba mengetahui tempat-tempat yang sering terjadi pada kita ya, yang banyak salah pada tempat-tempat ini. Yang pertama di kata Allah ya. Jika menyebutkan Allah ya, yang salah adalah ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat bedakan ya antara tebal dan tipis. Ketika menyebutkan lam di situ jelas wajib dibaca tipis karena lam di sini dia memiliki sifat apa? Sifat istifal yang dibaca tipis. Bismillah ya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nggak boleh juga lanya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ma juga yang nggak boleh sampai terlalu panjang ya, kadar matnya seperti itu. Jika menggunakan hi, jelaskan huruf hi-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak boleh menyeret. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tidak jelas makhraj huruf hi-nya, huruf h-nya situ, oke? Dan tidak boleh juga terlalu berlebihan. Hi, nggak boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ringan saja karena dia punya hak di sini, punya sifat khofa ya. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di kalimat alhamdu. Banyak yang membaca alif lam itu memantul. Contohnya alhamdu. Nah, ini yang salah. Yang benar bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Jadi tidak boleh sampai memantul. Kemudian perlu diperhatikan di sini ada huruf H. Jadi betul-betul sempurnakan huruf H. Jangan sampai berubah huruf kepada huruf yang lainnya. Jangan sampai dibaca H jadi huruf H. Contohnya alhamdu. Maka ini kesalahan yang fatal. Haram hukumnya. Maka tidak boleh sampai merubah huruf kepada huruf yang lainnya. Alhamdu bukan alhamdu. Karena sudah berbeda arti dan maknanya. Seperti itu ya. Ini kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga dikata Ar-Rahman. Banyak sekali yang tidak mengalirkan huruf H ketika keadaannya sukun. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi yang benar adalah Ar-Rahman. Yang salah Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dia tidak ada rokhawahnya, tidak ada alirannya. Maka di sini wajib untuk memberikan aliran suara dari huruf H. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu ya. Dan perlu diperhatikan, setiap akhir pada surat Al-Fatihah ini ada huruf nun dan mim ya, yang perlu diberikan sifat gunnah di sini. Banyak yang kita dengar ya, banyak yang meninggalkan sifat gunnahnya di setiap akhir ayat dari surat Al-Fatihah. Oke. Yang kesalahan ketiga. Kemudian kesalahan yang keempat itu di kata yaumiddin. Ketika menyebutkan yaumiddin, di situ banyak sekali yang tidak memunyungkan kedua bibir. Karena huruf waw di sini merupakan makhraj yang berhubungan dengan kedua bibir. Maka wajib untuk monyong. Maliki yaumiddin. Banyak yang malas untuk memonyongkan. Yaumiddin salah ya. Yang salah Maliki yaumiddin, seperti itu. Ya. Kemudian kesalahan yang kelima di kata iyyaka wa iyyaka. Banyak yang membaca iya itu dia membacanya dengan menambahkan kadar mat ya. Contohnya iyyaka na'budu wa iyya. Banyak ya yang sering membaca seperti itu. Jadi yang benar adalah seperti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ingat ketika menyebutkan hamzah yang keadaannya sukun dan setelahnya ada tasydid, maka dia harus memberi tekanan. Iya. Jadi langsung hamzah ini pergi ke ya. Iya, jadi nggak boleh dipanjangkan dulu baru ke ya. Iya, nggak boleh. Nah, itu juga sama saja dia menyeret huruf hamzah. Iya, ya nggak boleh ya. Jadi betul-betul jelaskan dulu makhraj dari pada hamzah ini. Iya. Ya. Maka dia sempurna sifatnya, sifat hamzahnya. Sama seperti wa iyyaka nasta'in, seperti itu ya. Di sini banyak yang salah ya pada dua kata ini. Kemudian kesalahan yang keenam itu pada kata siro. Ketika menyebutkan ihdinas siro, dia dibaca siro. Ya. Yang seharusnya sod, si, jadi siro. Akhirnya merubah huruf kepada huruf yang lainnya. Hukumnya haram dan wajib ya
dia memberikan ya dan menyempurnakan sifat daripada huruf shad. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Nggak boleh ihdinas siratal. Bedakan antara siro dengan siro. Maka cara membedakannya adalah ketika shad ini keadaannya kasroh, maka harus dibanting dari atas ke bawah. Si ya. Jadi nggak boleh si. Kalau si jadi menyerupai huruf sin. Jadi akhirnya berubah huruf kepada huruf yang lainnya. Masuk kepada lahan jali. Hati-hati ya. Bedakan antara huruf shad dengan sin. Sama seperti ha dengan ha. Oke. Ini kesalahan yang ketujuh. Kemudian kesalahan yang kedelapan itu pada kata an'amta. Ya. Ketujuh ya. Kesini kesalahan yang ketujuh. Kesalahan yang ketujuh di kata an'amta. Ya. Banyak yang membaca an'amta itu memantul. An'amta. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta. Nah, banyak ya. Sering ya kita mendengar orang memantul ya, ketika menyebutkan kata ini an'amta. Jadi benar an'amta seperti itu. An'amta. Oke, langsung alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, kalau mau waqaf silakan. Mau lanjut wasal boleh ya. Kemudian kesalahan yang ke-8 di kata al-maghdu. Banyak juga yang ketika menyebutkan al-maghdu itu memantul al-maghdu. Kemudian ma-nya juga dibaca tebal. Ingat huruf ma di sini dia sifatnya istifal dan tidak dia dibaca tipis. Ma bukan ma. Ghairil ma. Ghairil maghdu. Maghdu udah baru langsung ke mau. Nah, ro di sini baru ya dibaca tebal mau, maka diangkat mau. Langsung ketika huruf du wajib memonyong. Mau bu bukan mau bu tapi mau bu seperti itu ya. Vokalnya yang salah dia dibacanya ketika dhammah mau bu seperti itu ya. Lanjut, kesalahan yang ke-9 alaihim. Ketika membuat alaihim itu banyak yang suka mewakafkan di kata ini, kata alaihim. Maka di sini dilarang untuk berhenti atau memberikan jeda. Ya, walaupun itu hanya sebentar. Contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, enggak boleh. Ya, jadi ketika menggunakan alaihim maka langsung alirkan ke huruf waw ya. Karena mim di sini punya sifat at-tawasud, dia pertengahan dan dia punya aliran di situ walaupun hanya sedang ya, hanya tidak terlalu banyak ya alirannya. Alaihim wala, maka langsung ke huruf wa. Alaihim waladdallin. Oke. Kemudian kesalahan yang terakhir ya, di kata la dan bo. Banyak yang dia suka kebalik ya, la dibaca tebal ya, karena dia mengikuti bod yang dibaca tebal. Kadang ada juga yang baca la dibaca ya tipis, dia udah benar tipis la ya. Perlu ketahui la di sini huruf tipis, kemudian setelahnya ada bo yang dibaca tebal. Jadi yang pertama adalah la yang dibaca tipis, wala bukan wala bo, bukan wala bo, tapi wala tipis dulu baru ke bo yang dibaca tebal. Wala bo. Nah, ketika lam kemudian dot dan dia memiliki tasydid, maka berikan sifat istiqalah dan dia artinya dia memanjang ya, memanjang dan tasydid berikan nabroh penekanan di situ. Wala nah di situ ada tasydid lagi ya. Ingat dia punya sifat, punya an-nabroh, berikan penekanan seperti itu.
kita cukupkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan di rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.